Ratapan Anak Rantau dibacakan langsung oleh penulisnya. Bulan lalu, aku lulus dari bangku SMA. Ayah telah lama meninggalkan kami selamanya. Kini, hanya ibu yang menanggung beban anak-anaknya. Markus, untuk biaya sekolah adik-adikmu saja, ibu sudah kewalahan. Belum lagi, kebutuhan sehari-hari yang mengintimidasi, ucap ibu sembari membakar ikan asin di tungku. Sebenarnya aku mendapat beasiswa masuk universitas ternama. Namun, jarak yang cukup jauh membuat aku harus menanggung biaya kehidupan sehari-hari di sana. Ibu hanya cukup uang untuk kebutuhanmu 2 bulan saja. Ibu tidak mau melihatmu menjadi gembel di sana. Ibu tampak khawatir denganku. Aku sempat berpikir akan berhenti melanjutkan sekolahku. Namun setelah kupikir-pikir, aku sudah mendapat kesempatan, lalu aku sia-siakan hanya karena masalah biaya sehari-harinya. Tidak usah khawatir, Bu. Itu saja sudah cukup. Untuk biaya selanjutnya, aku akan tangguh sendiri. Aku bisa kerja sampingan untuk biaya sehari-hariku, Bu. Aku mencoba meyakinkan ibu agar tidak memikirkan yang tidak-tidak nantinya. Dengan rasa sedih, ibu berusaha percaya kepadaku. Memang, ibu mengenal aku adalah anak yang bekerja keras. Sejak kecil, aku dibiasakan mandiri olehnya. Seminggu kemudian, aku harus merapat ke negeri orang, berlabuh mencari kehidupan. Sampai di terminal kota, aku sempat kebingungan. Namun, aku teringat pepatah. Malu bertanya, sesat di jalan. Akhirnya, aku menemui universitas yang kucari. Di belakang kampus, tampak berjajar hunian kosong untuk mahasiswa yang merantau. Aku tinggal berdua dengan satu teman kampusku. Dia juga merantau dari kampung yang teramat jauh. Sep, kamu ada kerjaan nggak? Kalau ada, ajakin aku dong. Wah, kebetulan banget nih. Aku lagi nyari member untuk buka online shop. Kamu bisa gabung sebagai agen. Untuk honornya pun lumayan loh. Ya, hitung-hitung buat bayar uang kos sih cukup. Dengan riang, aku menyambut dan menerima tawaran Yosep, teman satu kamarku. Hari itu juga aku dibimbingnya langsung untuk memulai usahaku. Sudah 3 bulan aku menjadi agen all shop. Biaya kosku kini dapat kubayar tanpa menyusahkan orang lain. Bahkan, uang yang ibu beri kemarin masih sisa banyak. Setelah selesai semester 1, namaku keluar sebagai peraih nilai terbaik di kampus dalam 1 semester. Hal itu membuat aku semakin semangat menimba ilmu di negeri orang. Tiap libur semester, aku selalu pulang ke kampung halamanku. Alasanku cuma satu. Aku rindu ibu dan adik-adikku di sana. Sebelum pulang, aku menyempatkan membeli tas dan pakaian untuk ibu. Untuk adik-adikku, juga kubawakan makanan yang mungkin tidak akan ditemui di sana. Markus, ini kamu kerja apa? Kok bisa beli barang-barang mahal gini? Nada gembira ibu menyambut tas yang kubawakan. Aku menjelaskan kepada ibu bahwa aku di sana mempunyai teman yang baik, yang mau membantu aku menemukan pekerjaan. 2 minggu aku pulang ke rumah. Waktu memaksaku untuk berlabuh kembali menimba ilmu di negeri orang. Penuh rasa sedih, aku mencoba untuk tegar. Keadaan ibu membuat aku tak kuasa membendung air mataku lagi. Bagaimana tidak, semakin hari, badan ibuku yang dulu tegap, kini semakin merunduk bak padi di sawah. Bahkan rambut yang dulu anggun, kini dipenuhi uban-uban putih. Sebelum pergi, aku sempat menitipkan pesan kepada adik perempuanku. Rah, kamu jaga ibu ya. Jangan buat ibu sedih. Kasihan, ibu semakin hari semakin tua, ucapku sambil mengusap rambutnya. Iya, abang tenang saja. Abang cukup fokus dengan kuliahmu saja. Masalah ibu, biar aku dan adik-adik yang menjaganya. Sambutnya dengan senyum yang menutup kesedihanku. Aku pun harus merapat kembali, melanjutkan perjuanganku ke negeri orang.
Aku selalu semangat memulai hari-hariku di kampus. Bahkan, aku tergolong siswa yang aktif di kampusku. Bahkan, aku terpilih sebagai ketua beberapa klub kampus. Aku juga sering mewakili kampusku di berbagai kompetisi olimpiade. Namaku kian naik daun. Tak sia-sia aku mendapat beasiswa dari sekolahku dulu. Namun, di samping itu, waktu kian semakin padat. Bahkan, tanggung jawab besar banyak yang menjadi tugasku. Pada semester 5, aku menjadi ketua panitia pertemuan mahasiswa-mahasiswa kreatif di kota itu. Acaranya pun bertepatan dengan libur akhir semester. Jadi aku sempat bingung. Di sisi lain, aku sangat rindu dengan keadaan ibu. Namun tanggung jawab besar ada di tanganku. Mau tidak mau, aku tidak bisa pulang ke kampung untuk semester ini. Aku harus memimpin acara pertemuan itu. Tugas panitia sangat berat dalam mempersiapkan segala sesuatu dari awal hingga akhir. Setelah acara pertemuan berakhir dan tugas besar itu tidak lagi kupikul, aku mencoba meminta izin pulang kampung ke kepala universitasku. Karena alasan yang tepat, aku pun diizinkannya. Baiklah, saya akan beri kamu izin. Tapi, waktu kamu hanya 10 hari. Jika lebih dari itu, nilai semester kamu saya kurangi. Dengan tegas, kepala universitasku memberikan aku izin. Betapa senangnya aku, walaupun hanya 10 hari saja. Aku langsung berangkat hari itu juga. Seperti biasa, aku menyempatkan membeli buah tangan untuk kubawa pulang ke kampungku. Setelah menempuh perjalanan 1 malaman, aku pun sampai di kampungku. Saat sampai di rumah, aku sedikit heran. Tumben ibu tidak menganyam tikar di teras. Aku pun melangkah dan membuka pintu rumah. Suasana sangat sepi, hingga aku menuju dapur, terlihat 2 adikku duduk melamun di meja makan. "Bang Markus," ucap Dito, adik laki-lakiku. "Ibu mana, Ra?" Tanyaku dengan senyum seakan ingin berjumpa ibu. Tapi aku terkejut. Tiba-tiba, kedua adikku menghampiri dan memelukku. "Ibu mana, Ra?" "Toh," tanyaku lagi dengan nada yang sedikit panik. "Ibu meninggal, Bang," jawab Dito yang masih memelukku dengan erat dan bercucuran air mata. Aku terkejut mendengarnya. Sesaat, aku termenung seakan tak sanggup berkata-kata. Aku menyandarkan kepalaku ke dinding rumah. Tetesan air mata mengalir tanpa berkata-kata. Kusambut dan kupeluk kedua adik-adikku. Kami bertiga berdekapan dan dibanjiri air mata perih. Aku tak menyangka akan ditinggal ibu secepat ini. Aku benar-benar terpukul dengan kejadian itu. Aku memutuskan untuk membawa kedua adikku untuk tinggal di kosku. Aku akan menanggung dan menyekolahkan mereka di sana untuk sementara, hingga aku selesai sekolah. Sebelum meninggalkan kampung halaman, kami sempat berziarah ke makam ibu dan ayah, yang kebetulan memang bersebelahan. Lagi-lagi air mataku tak sanggup kubendung, membasahi nisan ibu dan ayah. Namun aku dan adik-adikku harus belajar mengikhlaskan. Kami harus terbiasa dengan keadaan ini. Kami pun berangkat beranjak meninggalkan makam ibu dan ayah. "Ayolah, Rah, toh, nanti kita ketinggalan bis," ucapku sembari mengusap air mata kedua adikku. Kami pun meninggalkan tanah kelahiran, bermigrasi ke negeri seberang. Sampai di sana, aku langsung membereskan kamar untuk adik-adikku. Mereka aku daftarkan ke sekolah yang dekat dari kosku. Mereka kini semakin terbiasa dan merasa senang tinggal di kota ini. 5 bulan kemudian, tepat semester 6, aku wisuda. Namaku keluar sebagai peraih nilai tertinggi di universitas dan mendapat intensif dari kampusku. Di situ, aku sempat sedih. Di sisi lain, aku harus merayakan wisudaku tanpa orang tuaku. Namun, aku berusaha tegar. Melihat wajah adik-adikku yang sangat bangga melihat kakaknya
lulus dengan nilai yang baik. Begitulah perjalanan hidupku. Hingga kini, aku dan adik-adikku masih tinggal di kota tempat universitasku. Namun beriring waktu, kami kini sudah punya rumah sendiri dan tidak lagi membayar bulanan uang kos. Saat libur sekolah, aku mengajak adik-adikku berziarah ke kampung halamanku.